Hai semua, aku akan mengajak kalian untuk melihat beberapa fenomena alam paling keren. Mari mulai dengan langit merah. Harus kuakui pemandangan ini agak menakutkan, seolah-olah ini adalah adegan dalam film. Bagaimana mungkin langit biru bisa berubah menjadi merah? Pemerintah Joseon meyakinkan warganya keanehan ini gak terkait dengan aktivitas matahari. Warna ini muncul karena pembiasan lampu merah dari kapal nelayan. Hari itu, cuaca berkabut dan berawan. Cahaya dipantulkan dari awan yang menggantung rendah. Apabila kondisi cuaca sesuai, partikel aerosol dan tetesan cairan lain di atmosfer akan membiaskan dan menyebarkan cahaya. Dalam kasus ini, sumber cahayanya ada pada perahu nelayan. Kita telah mengawali dengan pantulan. Sekarang mari lanjutkan dengan hutan di Jepang yang terlihat seolah-olah keluar dari negeri dongeng. Ternyata ada jamur sungguhan yang bersinar dalam gelap loh. Jamur ini dikenal sebagai peri hutan, tapi nama resminya adalah Demacina luxelli. Jamur ini adalah jamur bioluminescent, yang artinya bersinar. Jamur yang terlihat mistis ini tersebar di seluruh pohon tua dan tanah yang lembut. Kamu bisa melihatnya di beberapa hutan berbeda di Jepang. Jamur ini telah menarik perhatian wisatawan selama bertahun-tahun sejak pertama kali ditemukan pada 1950-an. Rasanya seperti sedang melihat foto dari pesta rahasia bertema neon di hutan ya. Beranjak dari satu hutan yang memukau ke hutan lainnya. Yang satu ini berada di bawah air. Ada danau dan ada hutan. Danau Kaindi di Kazakhstan menawarkan hutan di dalam danau. Kedalaman danau hampir 30 meter. Danau ini punya warna biru kehijauan yang indah dan pepohonan yang terendam terlihat di bawah permukaan. Gempa bumi pada 1911 adalah alasan hutan yang terendam ini terbentuk. Gempa tersebut menciptakan tanah longsor batu kapur besar yang membentuk bendungan alami. Hujan dan air memenuhi bendungan tersebut. Air menutupi seluruh akar pohon, namun bagian atasnya tetap berada di atas permukaan. Hal ini memberikan kesan seram pada danau, terutama saat cuaca sedang berkabut. Seperti apa ya penampakan di bawah air? Gak usah buru-buru pakai baju selam. Gak perlu menyelam kok, karena kamu juga bisa melihat kedalaman danau dari darat. Airnya sangat jernih, gak banyak batang pohon yang lapuk. Bahkan ajaibnya, pohon-pohonnya gak membusuk loh. Kamu bahkan bisa melihat jarum di dahannya. Ini semua berkat suhu danaunya yang konsisten. Gak peduli apapun musimnya, suhunya jarang lebih tinggi dari 6 derajat Celcius. Pada musim dingin, danau ini membeku dan orang-orang pergi memancing dan menyelam di es. Kamu juga masih bisa menikmati pemandangan melalui lapisan es sebening kristal. Destinasi impian berikutnya adalah Bolivia. Bayangkan berdiri di atas cermin seluas 4.000 mil persegi. Kamu bisa melakukannya di Salar de Uyuni loh. Ini adalah cermin alami terbesar di dunia karena merupakan dataran garam yang memantulkan cahaya. Permukaannya begitu datar sebagai hasil dari transformasi ribuan tahun yang terjadi pada beberapa danau prasejarah. Ada danau-danau lain di dekatnya, dan ketika danau-danau itu mengalir ke danau ini, permukaannya yang datar berubah menjadi... Ya, aku mau bilang danau, tapi kedalamannya cuma sekitar 51 cm. Ya, lapisan airnya sangat dangkal, tapi cukup untuk mengubah area tersebut menjadi cermin raksasa. Bagi sebagian besar hewan, daerah ini nggak layak huni karena kondisi kehidupan yang keras. Namun, burung flamingo mengunjungi rangkaian laguna yang masih alami di danau ini untuk mencari makan dan berkembang biak. 3 dari 6 spesies flamingo di dunia datang ke sini. Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah tempat yang sempurna bagi fotografer dan wisatawan. Mereka mengambil foto-foto keren flamingo yang berdiri di atas danau cermin raksasa. Ingin melihat lautan bintang? Maka kamu harus mengunjungi pantai Vadu di Maladewa. Vadu adalah sebuah pulau kecil yang akan mengejutkanmu di malam hari. Ingat, hutan bercahaya di Jepang nggak? Nah, kalau di sini ada ombak biru yang bersinar loh. Ombak bersinar berkat reaksi kimia alami yang disebut bioluminesensi. Fitoplankton adalah jenis plankton yang menghasilkan cahaya biru ini. Airnya terlihat berkilauan ketika ombak menghantam pantai. Perhentian berikutnya ada di barat daya Amerika Serikat. Ini adalah The Wave di Arizona.
Ini adalah formasi batu pasir yang unik. Sedimen ini punya bentuk beriak dan warna yang menarik. Terbuat dari palung berbentuk U yang berpotongan dan telah terkikis dari waktu ke waktu. The Wave terbentuk jutaan tahun yang lalu. Formasi yang unik ini sangat populer di kalangan pendaki gunung dan fotografer. Namun mengunjungi tempat ini nggak mudah. Formasi ini rapuh sehingga hanya sekitar 60 orang yang dapat mengunjunginya dalam satu hari. Orang-orang ini harus mengajukan izin dan mengikuti sistem undian harian. Apakah ini terlihat seperti pohon biasa? Enggak, seluruh hutan ini secara teknis adalah satu pohon. Fenomena ini disebut hutan klonal. Semua pohon ini terhubung di bawah tanah oleh satu jaringan akar. Itulah alasannya pohon-pohon tersebut terlihat seperti disalin tempel dengan bantuan Photoshop. Setiap batang pohon secara genetis identik dengan yang lain. Ini adalah contoh hutan klonal yang paling terkenal, yaitu pando dari Utah. Ini adalah salah satu organisme terbesar dan tertua di planet kita. Pando punya 47.000 batang dan berasal dari satu biji. Pohon ini menyebar dengan menciptakan tunas baru dari jaringan akar yang meluas. Fenomena memukau lainnya adalah gunung berapi di Indonesia yang memiliki api berwarna biru. Saat pertama kali dilihat, lava itu memang tampak berwarna biru. Pada kenyataannya, lava berubah menjadi biru karena belerang. Ketika gas belerang bertemu dengan oksigen pada suhu yang sangat tinggi, gas tersebut akan terbakar. Api biru terang muncul dan kemudian lava mengalir melalui gunung. Ciri khas ini terlihat pada malam hari. Pada siang hari, lava terlihat seperti cairan oranye biasa. Es bisa hadir dalam berbagai bentuk dan rupa. Berikut ini adalah salah satu yang kurang dikenal, es permata. Jenis es ini hanya bisa dilihat di Sungai Tokachi, Jepang. Sungai ini punya air yang sangat jernih. Ketika suhu turun dan sungai membeku, bongkahan es bergerak bersama ombak ke tepi sungai. Bongkahan es raksasa mirip berlian ini transparan. Itu sebabnya es ini memantulkan cahaya secara berbeda. Kalau kamu mengunjungi danau saat matahari terbenam, kamu akan melihat batu-batu es berwarna kuning keemasan. Tapi di waktu lain, batu-batu es tersebut terlihat biru. Hal ini tergantung pada bagaimana cahaya tersebar di langit. Keindahan lainnya datang dengan angin musim dingin. Kalau kamu melangkah ke Danau Abraham yang membeku di Kanada, kamu akan melihat gelembung-gelembung es di bawah lapisan es. Mungkin terlihat seperti berasal dari dunia lain, tapi keindahan ini nggak begitu aman loh. Gelembung-gelembung es ini terbuat dari metana. Karena gas ini mudah terbakar, bola-bola putih ini nggak sepenuhnya aman. Kenapa ada gelembung metana beku di danau ini ya? Hal itu terjadi karena proses pembusukan alami. Tumbuhan dan bagian dari pohon yang berada di dasar danau membusuk. Ketika hal ini terjadi, tanaman melepaskan metana dan menciptakan gelembung-gelembung udara. Sementara itu, suhu menurun. Gelembung-gelembung es nggak bisa mencapai permukaan dan terperangkap di dalam es, dan terlihat seperti lampu lava. Meskipun saat ini musim dingin dan salju mungkin turun, angin yang sangat kencang akan menyapu semua yang ada di permukaan danau, sehingga kita bisa menikmati keindahan yang berpotensi berbahaya ini. Bagaimana kalau kita melihat bebatuan yang menyala? Yunartas terletak di sebuah gunung berapi yang gak aktif di barat daya Turki. Nama formasi batuan ini terkait dengan tampilannya. Secara harfiah artinya batu yang menyala. Bebatuan ini telah menyala setidaknya selama 2500 tahun loh. Jadi bebatuan ini penuh dengan fumarol kecil yang melepaskan gas seperti metana. Gas tersebut menyala ketika bersentuhan dengan oksigen dan menciptakan api abadi. Yanartas bukan satu-satunya batu istimewa yang menghasilkan api abadi. Ada sebuah air terjun kecil di New York bagian barat yang juga menghasilkan api seperti ini. Prinsip yang sama berlaku untuk air terjun api abadi. Gua di dasar air terjun mengeluarkan gas alam. Gas adalah alasan api terbentuk. Ya ampun, aku ingin melihat semua keajaiban ini dengan mata kepalaku sendiri. Andai saja aku bisa berteleportasi,